Shalom adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik hari ini di dalam keadaan yang sehat? Menjadi doa kakak, adik-adik semuanya di dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar adik-adik juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Tuhan, tolonglah kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita masih menyambung firman Tuhan tentang Ahab dan Elia. Dan kali ini firman Tuhan kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-46, yaitu Allah dan Baal. Jadi adik-adik, setelah pertemuan Elia dan Ahab, Elia meminta Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal untuk bertemu di Gunung Karmel. Dan tahukah adik-adik jumlah nabi-nabi Baal itu? Iya benar adik-adik, 450 orang. Sebuah jumlah yang banyak bukan? Sedangkan Elia, nabi Tuhan yang hanya seorang diri saja menghadapi para nabi Baal itu. Kira-kira Elia berhasil nggak ya membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang harus orang Israel sembah? Mari kita dengarkan kisahnya adik-adik. Jadi Elia berbicara kepada rakyat, katanya, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia dan sembahlah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Kamu tidak boleh menyembah dua Allah. Kamu harus memilih salah satunya." Ketika mereka mendengar ucapan Elia itu, semua rakyat berdiam diri dan tidak bisa menjawab. Kemudian Elia menantang nabi-nabi Baal itu untuk mengorbankan persembahan. Elia mempersembahkan kepada Allah, sedangkan 450 nabi Baal itu akan mempersembahkan korban kepada dewa mereka. Elia menantang mereka untuk membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah itu benar, Allah Israel adalah Allah yang asli. Kata Elia kepada mereka, "Tuhan, siapa yang dipanggil yang bisa mendatangkan api atas korban persembahan itu, dialah Allah yang asli." Dan para nabi Baal itu membuat mezbah seperti yang dikatakan oleh Elia. Mereka meletakkan lembu di atasnya. Mereka mulai berseru memanggil nama Tuhan Allah mereka dari pagi sampai tengah hari. Namun tidak terjadi apa-apa pada korban itu. Bahkan ketika mereka mulai menoreh-noreh tubuh mereka sehingga keluar darah, namun tetap tidak terjadi apa-apa pada korban persembahan mereka itu. Sampai-sampai para nabi Baal ini menjadi kerasukan, namun tetap saja korban persembahan itu tetap utuh di atas mezbah korban persembahan. Kini giliran Elia yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Elia memanggil seluruh rakyat Israel untuk mendekat dan berkumpul. Elia kemudian memperbaiki mezbah yang telah dirubuhkan itu. Kemudian ia mengambil ke-12 batu untuk mewakili ke-12 suku di Israel. Tetapi yang anehnya, Elia malah membuat parit sekeliling mezbah itu untuk diisi dengan air. Padahal Elia memerlukan api, bukan air. Kemudian apakah yang akan terjadi adik-adik? Elia menyuruh mengisi parit-parit itu dengan air 4 buyung penuh sebanyak 3 kali sehingga parit-parit itu penuh dengan air. Setelahnya Elia berdoa kepada Tuhan. Beginilah Elia berdoa. "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu dan atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali."
Dan tiba-tiba turunlah api dari langit. Api dari Tuhan menyambar habis korban bakaran itu, kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air habis dijilat oleh api tadi adik-adik. Dan ketika semua rakyat melihat kejadian itu, mereka sujud menyembah Tuhan sambil memuliakan nama Tuhan Allah. Elia menangkap dan membunuh nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi yang telah menyesatkan orang Israel, karena sekarang mereka telah melihat bahwa benar Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang telah mendatangkan api dari langit tadi. Setelah Elia mempersembahkan korban persembahan itu kepada Tuhan, Elia kemudian naik ke atas puncak gunung Karmel bersama seorang bujangnya. Elia berdoa lagi kepada Tuhan dengan berlutut di hadapan Tuhan dengan mukanya sampai ke tanah. Dan bujangnya memperhatikan ke arah laut untuk memastikan bahwa hujan akan segera turun. Tetapi bujangnya ini tidak melihat apa-apa. Ia pergi untuk melihat sebanyak 7 kali. Dan pada kali yang ke-7 barulah ia melihat muncul sebuah awan kecil dari laut, dan dalam sekejap mata langit berubah menjadi gelap oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Tuhan telah mengirim hujan dan tanah Israel tidak kekeringan lagi. Adik-adik, Elia telah berkata kepada Ahab dan orang Israel bahwa mereka tidak bisa memiliki dua Tuhan, atau mereka tidak bisa menyembah dua Tuhan. Mereka harus memilih antara Baal dan Allah. Oleh sebab itu, Elia memanggil untuk menantang para nabi Baal itu untuk membuktikan Tuhan Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang harus disembah oleh orang Israel. Elia telah menang dan berhasil membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang asli, yang mampu mendatangkan api untuk memakan korban bakaran mereka, dan para Baal itu harus menerima kekalahan mereka. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan telah menurunkan hujan. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya lewat api yang turun memakan habis korban bakaran Elia, dan orang Israel pada akhirnya kembali menyembah Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mengerti bukan bahwa Allah tidak mau dipermainkan. Allah mau kita menyembahnya dengan cara yang benar, dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati saja. Ayo adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami belajar untuk lebih sungguh lagi menyembah Engkau. Lewat pelajaran firman Tuhan ini kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.